Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Jadi, yang perlu kita ketahui tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi, dapat kita simpulkan dari bahwa sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua, yaitu linguistik, di mana linguistik dibagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Di mana linguistik mikro adalah struktur internal bahasa. Dia mengkaji tentang perubahan bahasa. Contohnya yaitu perubahan bahasa pada anak-anak. Yang kedua yaitu linguistik makro, di mana linguistik makro yaitu struktur eksternal dalam bahasa, di mana kajiannya bukan hanya pada bahasa saja, tapi berhubungan dengan faktor-faktor yang ada di luar bahasa. Karena bahasa adalah fenomena yang sangat tidak dapat dilepaskan dari segala kegiatan manusia dan masyarakat. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian sosiolinguistik menurut beberapa ahli. Saya menaikkan ada 8 pengertian sosiolinguistik menurut para ahli, karena pengertian sosiolinguistik menurut para ahli banyak sekali. Jadi saya hanya mengambil sebagian saja. Yang pertama yaitu oleh Kunjana. Dia mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatannya. Jadi sudah kita pahami ya, bahwa bahasa itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, kondisi masyarakat itu sendiri. Jadi yang kedua yaitu Ohutan. Ada juga pengertian sosiolinguistik menurut Spolky, Hudson, menurut Mansur Fateda, menurut Nababan, menurut Harimuti Kridalaksana, dan yang terakhir yaitu menurut Abdul Khair dan Leni Agustin. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat yang telah kita jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat multidisipliner, di mana ilmu ini mengkaji masalah pemakaian bahasa di masyarakat yang berkaitan dengan struktur sosial, situasi, dan budaya, di mana bahasa bukan hanya dipandang sebagai struktur saja, tetapi dipandang sebagai sistem sosial, komunikasi, dan dari kebudayaan masyarakat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama mikrososiolinguistik, yang kedua yaitu makrososiolinguistik, di mana mikrososiolinguistik itu berhubungan dengan kelompok kecil, mengacu ke kajian bahasa pada komunikasi antar personal, yaitu dari orang ke orang. Yang kedua yaitu makrososiolinguistik, yaitu berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial, yaitu mengacu pada kajian bahasa pada tingkat yang lebih tinggi daripada komunikasi antar orang, yaitu mengenai tentang kedewibahasaan, tentang variasi bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sosiolinguistik, di mana setiap bidang ilmu pasti mempunyai manfaat, terutama manfaat sosiolinguistik, karena kita hidup berdampingan, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang saling keterkaitan dan saling berhubungan. Jadi manfaat sosiolinguistik sangat berpengaruh bagi kehidupan kita.
Yang pertama itu memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu dalam pengajaran, Sociolinguis bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Yang ketiga yaitu sosiolinguistik juga dapat memberikan sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara-negara multilingual.